Saya akan mulai dengan understanding this generation. Kita coba lihat, kita coba kolaborasi, belajar melihat generasi ini. Lalu yang kedua, nanti minggu depan kita akan belajar serving the epic generation. Dan nanti minggu ketiga, kita akan belajar rethinking our ministry to the epic generation. Nah, teman-teman, saya mau mulai dengan beberapa kesempatan yang Tuhan izinkan juga saya ikut dalam seminar-seminar tentang pelayanan kaum muda. Terakhir yang saya ikuti adalah simposium pelayanan kaum muda. Nah, memang ini sayang sekali karena terjadinya di jam kantor. Padahal saya pikir kalau STT Amanat Agung bisa share, ini salah satu kegiatan rutin mereka. Saya ikut di dalamnya dan kemudian Ibu Astri Sinaga, salah satu dosen yang menjadi pemimpin PSPPKM, Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda. Jadi saya pikir kalau teman-teman mau mungkin mendalami, mendiskusikan, mereka termasuk orang yang memikirkan mendalam, termasuk menulis jurnal tentang pelayanan kaum muda. Tentu sekali lagi tidak ada satu sistem dan model yang bisa berlaku di semua tempat saat ini secara masif begitu ya, karena akan sangat tergantung konteks. Dan saya pikir ini yang menarik. Kemarin kami membahas tentang youth and pop culture, ya, tentang youth and pop culture. Lalu kemudian beberapa hal Ibu Astri perkenalkan, misalnya bagaimana hubungan pop culture dengan youth ministry, dan mereka memberikan beberapa referensi buku. Nah, salah satu yang menarik adalah buku ini, Youth Ministry 3.0. Jangan bilang ini udah 4.0, kok bukunya baru 3.0 ya. Ditulis oleh Mark Ostracher. Nah, ini dia. Kaum muda, ngeri juga lihatnya. Dia salah satu pelayan kaum muda di dia bergabung sama Youth Specialties. Itu salah satu gerakan di Amerika yang melayani kaum muda dan menulis banyak buku. Nah, ini salah satu bukunya. Sebenarnya dia mencoba membaca zaman. Dia mencoba membaca perkembangan pelayanan kaum muda. Youth ministry itu kayak apa? Nah, Ibu Astri menyimpulkan, dia buat dalam diagram ini ya. Jadi, Youth Ministry 1.0 itu kira-kira era tahun 1950-an, 1960-an. Lalu Youth Ministry 2.0 itu kira-kira 1970 sampai 1990. Dan 3.0 dia lihatnya 2000 ke atas. Mungkin jadi pertanyaan, emang sebelumnya gimana pelayanan kaum muda? Ternyata menarik sekali karena pelayanan untuk kaum muda, khususnya remaja pemuda, itu memang baru berkembang kira-kira tahun 50-an. Believe it or not. Itu bukan everlasting dalam sejarah. Kenapa? Kaum muda pun usianya itu mengikuti perkembangan zaman. Saya kasih contoh begini ya. Apa yang terjadi tahun 40-an? Tahun 40-an itu kan Perang Dunia. Perang Dunia Kedua. Masa remaja dan pemuda, kalau ini anak-anak, ini dewasa. Remaja umurnya berapa sih? Teman-teman mau kasih batasan usia ini tergantung buku yang dipakai ya. Berapa? Remaja mulai dari kapan? 12-an ya. Sebenarnya waktu dia udah puber, oke ya. Jadi kalau wanita katanya kira-kira 10 tahun, kalau pria kan lebih telat, 12 tahun, jadi kira-kira umur 12. Dan itu diperkirakan kalau sekarang kita mau ngambil rentang pemuda itu 12 sampai 21, 22. Nah, nanti dibagi lagi. Remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir. Jadi jangan aku masih 20-an, kau remaja akhir mungkin. Nah, tapi rentang usia ini akhirnya mulai dipikirkan di tahun ini. Dulu-dulunya nggak terlalu dipikirin. Can you imagine? Ini berapa tahun nih? 10 sampai 22? 10 tahun. Ini pun terjadi karena culture. Maksudnya apa? Pada waktu sebelumnya, ternyata usia remaja itu cuma 2 tahun. Dari mana? Mereka 12, selesai masa anak-anak, ada di gereja kira-kira 2 tahun sampai usia 14 tahun. 14 tahun harus pergi berperang. Jadi opung-opung kita itu nggak ada ikut komisi remaja waktu itu.
Opa oma kita itu tidak ada di generasinya karena remaja itu tidak adalah segmen yang tidak terlalu diperhatikan karena habis usia 14 langsung perang. Berarti udah dianggap dewasa. Ternyata remaja itu berkembang karena culture juga membuat remaja makin, ya umur-umur teman-teman ini di zaman opa omamu mungkin anak udah 5. Sekarang usia sudah begini belum tentu sudah menikah. Itu bagi saya jadi menarik untuk memperhatikan bahwa ternyata culture juga membentuk segmen baru. Dan ini makin ke belakang, kalau teman-teman perhatikan, remaja itu kayak makin panjang begitu. Kayak makin elastis, makin panjang. Remaja, ada yang masih 25 aja masih merasa remaja. Karena kelakuan masih kayak anak kecil gitu ya. Karena gak ikut perang. Coba langsung umur 25 perang begitu ya, selesai masa remajanya kali ya. Makanya waktu saya perhatikan kenapa dia mengatakan youth ministry itu secara sejarah 1.0 baru mulai di tahun 50-an. Karena waktu sudah selesai perang, anak-anak tidak lagi disuruh perang, maka anak kalau nggak perang di rumah ngapain? Mulai jadi ya baby boomers ya. Lalu kemudian itu generasi-generasi yang makin lama kerja juga nggak mau keluar dari rumah, masih di rumah, akhirnya juga masih dekat sama keluarga. Jadi akhirnya generasi yang dulu sangat cepat dewasa makin nambah. Makanya kalau teman-teman perhatikan, ada yang dari GKI di sini, rata-rata komisi remaja pemuda GKI itu usianya kira-kira 50-an tahun. Saya dari GPIB, komisi pemuda remaja kami itu baru tahun 70-an, 80-an. Lebih telat lagi. Jadi zaman dulu tuh nggak ada komisi anak langsung dewasa. Nah ini secara dunia filmnya yang membentuk adalah Grease misalnya, teman-teman bisa cari ya. Fiksasi budaya kaum muda pada waktu itu sangat fokus kepada identitas. Tema-tema kunci, penginjilan, koreksi terhadap apa yang terjadi. Sehingga ini memang dia menulis bukunya dalam konteks bule ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan pada waktu itu yang kuat itu adalah penginjilan-penginjilan seperti Billy Graham ya ke seluruh dunia. Maka penggeraknya itu proklamasi dan KKR. Di Indonesia komisi remaja dimulai di gereja-gereja Protestan tradisional. Makanya rata-rata komisi remaja itu nggak ada yang sudah usianya 100 tahun, nggak ada ya. Itu usia gerejanya kali. Tahun 70-an kalau Ibu Astri, karena dia juga melihat perkembangan ini, dia kaitkan sama Indonesia. Sebenarnya itu masa-masa munculnya pelayanan mahasiswa seperti Perkantas, LPMI, Navigator. Itu muncul kira-kira di sekitar 69 sampai 70-an. Maka teman-teman bisa perhatikan ada perubahan. Nah, ini kalau bahasa di Inggrisnya apa di filmnya bisa lihat ini ya. Karena film itu mewakili zaman. Ya. Mulai ada otonomi. Dan kemudian mulai pemuridan dan kelompok kecil. Jadi gereja mulai, oh mesti kelompok kecil gitu ya. Dulunya yang paling penting adalah KKR. Mulai teratur, tertata. Tadinya sangat organik, komisi pemuda gitu ya. Kumpul-kumpul anak muda sudahlah. Sekarang mulai ada rakernya, ada ketuanya, ada prokernya gitu ya. Ini ditandai juga dengan pelayanan kampus, kelompok kecil. Dan Indonesia, ya kita kan selalu agak terlambat lagi dari yang luar ya. Jadi KKR-nya baru di sini gitu. Tahun 2000 ke atas, ini masih pertanyaan sebenarnya untuk Indonesia. Nah mereka yang di luar sana sudah masuk film yang mewakili Glee. Sekarang sudah bicara afinitas. Tema-tema kunci mulai bicara persekutuan dan misi. Penggeraknya akhirnya balik lagi, harus hadir dan relasi. Makanya teman-teman kalau lihat buku-buku yang belakangan terbit tentang pelayanan kaum muda, bukan lagi bicara bagaimana mengatur job desk di antara kaum muda. Enggak, tapi bagaimana spiritualitas kehadiran. Makanya kami juga menerbitkan buku yang seperti itu ya, sekalian promosi buku ya. Pelayanan yang berpusatkan kehadiran. Ini juga satu buku yang ditulis oleh anak milenial, This Changes Everything. Dia menuliskan bagaimana Injil mengubah hidupnya dalam berbagai aspek hidup. Dan ini ke dalam bahasa yang sangat remaja gitu ya. Apa yang menarik kita perhatikan,
Yang jadi majelis rata-rata besarnya di mana? 2.0? 1.0? Majelis sekarang akan nuntut mana jumlahnya, berapa anaknya yang datang. Kenapa? Karena di zaman mereka KKR itu berhasil. Setelah kita kan anak cuma 3, tapi kita merasa ya anak saya, anak remaja cuma 3, tapi relasi kami dalam, nggak ada ukuran relasi gitu ya. Kalau berhasil harus banyak. Nah ini pergumulan yang saya pikir di gereja, ini yang lagi pegang kepemimpinan, ini majelis mudanya, ini komisi remaja. Ukuran yang dulu berhasil, mungkin sekarang boro-boro bikin struktur, nyari orangnya susah. Semua dikecilin strukturnya. Di tahun 80-an itu struktur luar biasa. Pengurus komisi remaja 50 orang. Anak remaja 200 yang datang. Nah sekarang nih saya harus katakan juga, dengan akhirnya kita melihat ada perubahan-perubahan, tentu ini cara pandang umum ya. Bisa jadi teman-teman bilang, tapi di gereja saya nggak gitu kok kak. Bisa. Pengecualian. Tetapi secara umum, ini yang sedang terjadi. Makanya sampai Ibu Astri agak surprise, karena kan dia banyak teliti buku dan segala macam. Dia bilang misalnya waktu dia menanggapi, kami membuat KKR siswa tahun berapa terakhir? 2017. Dia bilang itu fenomenal tuh. Kenapa? Secara akademis, orang udah nggak tertarik KKR. Karena ini generasi yang tidak suka kumpul yang sebanyak itu. Makanya dia bilang waktu itu dia tulis di Facebook, di IG-nya, KKR masih diminati orang yang datang sampai 4.000, dan yang membuat mereka datang bukan karena dia tulis lagi deh, bukan karena pembicaranya, bukan karena saya gitu ya. Saya siapa yang kenal sih, anak siswa juga nggak semua kenal kok. Tapi apa yang membuat mereka mau datang? Nah bagi dia sendiri ada pengecualian juga. Dalam buku tuh udah nggak masuk tuh teorinya. Udah lewat tuh masa-masa KKR. Dan effort memang untuk bikin KKR capek banget. Makanya ketika waktu itu dibilang KKR-nya, pokoknya KKR habis selesai KKR angkat tangan pulang. Saya nggak setuju, nggak bisa. Harus hadir. Gimana hadirnya? Ya udah kita bikin kelompok doa. Karena nggak bisa lagi bikin sharing kelompok. 4.000 berapa pemimpin kelompok? Tapi ada touch pribadi. Saya sekali lagi tidak menutup cara Tuhan bekerja. Tapi secara perkembangan zaman waktu diteliti, namun nggak tahu nih, KKR masih bisa efektif berapa tahun ke depan. Sementara ada gereja-gereja yang mungkin masih fokus kepada KKR. Pelayanan pribadi personal sekarang jadi semacam keharusan, nggak bisa lagi tidak. Karena itu yang jadi pergumulan adalah bagaimana mencari pembimbing-pembimbing remaja. Sementara anak harus didampingi personal, pembimbing makin sedikit. Majelis mulai turun. Ah udahlah bikin acara KKR supaya banyak lagi yang datang, gitu lagi kan? Ya. Itu terus yang terjadi di gereja. Kita tidak connect dalam hal itu. Banyak kali secara tidak sadar kampus ketika mahasiswa baru masuk semua full effortnya untuk KMPI. Dan kita mengukur orang berhasil diinjili waktu dia datang KKR, di KMPI, di retret PI. Kalau misalnya kita hadir dari awal dia masuk gitu ya, ke kos-kosan dia segala macam, mungkin yang kita perlu pelajari PI pribadi kali ya. Kadang-kadang saya lihat kampus mungkin tanpa sadar jadi IOPI. IO, nanti Bang Alex yang pimpin KKR. Nanti yang PI Bang Alex gitu ya. Nanti saya cuman IO supaya Bang Alex datang gitu ya. Tidak salah sih, tapi ya sedihnya kalau ketika berhadapan sama temennya dia nggak bisa PI gitu loh. Tapi kampus juga sudah menyadari, makanya kita juga punya pipa kan. Atau setelah KKR pun dimasukin kelompok biar sharing lagi. Kan berarti kita udah kombinasi gitu ya.